Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Tetap semangat kan belajar di rumahnya? Yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap pakai masker. Oke, Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku kejujuran mencerminkan keimanan. Ya, itu yang akan kita bahas atau kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk pada pembahasan, ada yang tahu apa arti jujur? Iya, artinya semuanya sudah tahu apa arti jujur. Oke, untuk lebih memperjelas atau memperdalam atau lebih memahami lagi tentang kejujuran, Ibu akan jelaskan satu persatu daripada pembahasan tentang kejujuran. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah tentang pengertian jujur. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dalam bahasa Arab, kata jujur itu adalah as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, sedangkan menurut istilah, jujur itu ada 4 macam. Nah, ini pengertian jujur menurut istilah itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi harus sesuai antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi informasi yang didapat atau yang mau disampaikan harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Artinya ketegasan dan kemantapan hati ini, orang yang memiliki kejujuran akan memiliki ketegasan dan kemantapan hati untuk tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang dapat merusak daripada sifat jujurnya. Kemudian yang keempat, pengertian yang terakhir yaitu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, jadi sifat jujur itu adalah sifat yang baik dan tidak dicampur dengan kedustaan. Oke, next kita lanjutkan. Itu kita masuk pada pembagian sifat jujur. Jadi sifat jujur itu ada 3. Yang pertama adalah jujur dalam ucapan, yang kedua jujur dalam perbuatan, yang ketiga jujur dalam segala keadaan atau sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi pembagian sifat jujur itu ada 3, ada ucapan, ada perbuatan, ada yang tentang segala sesuatu keadaan yang harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, sampai di sini paham Ananda semuanya? Oke, karena sudah paham, Ibu lanjutkan. Masuk pada manfaat berperilaku jujur. Jadi ketika kita melakukan kejujuran ada manfaatnya kepada diri kita maupun orang lain. Yang pertama manfaatnya bagi diri kita maupun orang lain yaitu berbuat jujur membuat hati menjadi tenang. Nah, yang kedua akan selalu mendapatkan kepercayaan daripada orang lain. Yang ketiga, hidup akan terasa lebih berkah. Keempat, memiliki banyak teman. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oke, sifat jujur ini banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sifat jujur ini adalah merupakan akhlak yang mulia dan ini ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, ini dalilnya adalah yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 8 dan yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 119. Jadi Ananda bisa baca Al-Qurannya Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Pahami, baca Al-Qurannya dan pahami maknanya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Masuk kepada contoh berperilaku jujur. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan 3
lingkup dari contoh berperilaku jujur yang Ibu ambil. Yang pertama adalah dari lingkup sekolah terlebih dahulu. Contoh berperilaku jujur dalam lingkungan sekolah yaitu tidak mencontek saat ujian atau ulangan berlangsung. Jadi percaya diri dan mandiri terhadap jawaban sendiri. Yang kedua yaitu contoh berperilaku jujur di lingkungan keluarga. Contohnya adalah ketika kita mau bepergian, maka kita harus memberitahu terlebih dahulu kepada orang tua kemana tujuan arah kita untuk pergi itu, atau main ke tempat teman, atau mau ke mall. Nah, itu kita harus jujur kepada orang tua. Yang kedua contohnya adalah ketika kita mendapatkan nilai atau prestasi di sekolah, kita harus membicarakannya kepada orang tua dengan sebenar-benarnya, baik itu prestasi nilai yang baik atau prestasi atau nilai yang buruk. Nah, yang contoh yang ketiga adalah dalam lingkup ruangan masyarakat. Contohnya yaitu tidak menyebarkan berita yang tidak benar agar masyarakat tidak merasa resah. Jadi kalau orang yang jujur, dia tidak akan menyebarkan berita-berita hoaks. Oke, paham kan Ananda semuanya? Kita lanjutkan. Di sini ada keterkaitan antara berperilaku jujur dengan keimanan. Emang apa Bu keterkaitannya? Ketika kita beriman, berarti kita juga akan berperilaku jujur. Karena keimanan seseorang akan melatih seseorang untuk berbuat yang baik. Karena perilaku jujur adalah perbuatan yang baik, ketika dia beriman maka dia akan berperilaku jujur. Nah, sedangkan kalau dilihat dari sisi pengertian, antara kejujuran dan keimanan ada hal yang senada, yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, di sini letak kesenadaan pengertian daripada kejujuran dan keimanan itu kalau dilihat dari sisi keimanan. Jadi antara kejujuran dan keimanan itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lanjut. Yang terakhir, kita masuk pada hikmah daripada berperilaku jujur. Jadi ada hikmahnya Ananda semuanya, baik itu untuk diri kita maupun orang lain. Yang pertama yaitu hikmahnya, dengan berperilaku jujur kita akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perasaan kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, mendapatkan kemudahan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, selamat dari bahaya dan azab. Nah, demikianlah Ananda semuanya pembahasan kita tentang kejujuran. Apakah Ananda semuanya sudah paham tentang kejujuran? Ya, Ibu yakin Anda semuanya sudah paham dan otomatis selama ini sudah juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi Ananda semuanya jangan lupa apapun yang sudah kita pelajari dari setiap pertemuan harus kita aplikasikan, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita pelajari ini tentang kejujuran. Jadi setelah kita belajar kejujuran, sebaiknya kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ananda semuanya, demikian saja penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.